Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan Kitabut Tauhid. Dan kita sudah sampai di penghujung ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu mendakwakan syahadat la ilaha illallah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif memulai pada surat Al-Isra ayat 57. Dan asbabun nuzul, asbabun nuzul ayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana nasun minan nasi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Jadi orang-orang di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah jin. Kemudian jin ini masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi orang-orang yang menyembahnya ini masih berada di atas agama mereka, yaitu menyembah jin, sehingga ayat ini turun, ya. Baik, jadi orang kafir Quraisy, ya, mereka menyembah jin, ya, menyembah jin. Baik, di antara faedah yang bisa diambil di sini, yang pertama, bentuk kesyirikan, ya. Antum tulis, ya, surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 57. Kemudian antum tulis bawahnya faidah. Yang pertama, di antara bentuk kesyirikan adalah menyembah orang-orang soleh. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembah orang-orang soleh atau jin, ya. Di antara bentuk orang-orang soleh atau jin, ya. Jadi bukan cuma patung saja yang disebut dengan kesyirikan. Ada orang yang menyembah patung, yaitu kesyirikan, ya, kesyirikan. Tapi kalau dia menyembah selain daripada patung, misalnya dia menyembah jin, dia menyembah matahari, menyembah rembulan, ya, menyembah api, ya, maka disebut juga dengan apa? Kesyirikan, ya, disebut dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, makhluk yang disembah butuh kepada Allah, kepada Allah. Jadi yang disembah, jamaah sekalian, itu juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jin yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, ini jin awalnya jin kafir. Habis itu dia bersyahadat, masuk ke dalam agama
agama Islam, artinya dia juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia butuh kepada Allah, kenapa kita sembah? Ya kan? Orang soleh juga sama, orang soleh butuh kepada Allah. Ya, kenapa kita sembah orang soleh itu? Ya, harusnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jin jamaah sekalian ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ada yang fasik. Bisa jadi juga ada ahli bid'ah, ya. Ada ahli bid'ah. Ada tukang tahdir juga mungkin. Jadi intinya kehidupannya disebut kalau Nabi ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah, menuju ke negeri Taif, ketika mau kembali ternyata susah untuk masuk ke Mekah karena tidak ada jaminan. Maka Nabi singgah di sebuah tempat yang dikenal sekarang dengan nama Mahbas Jin. Jadi di Mekah itu ada Mahbas Jin. Di situ tempatnya bagus, ya, Mahbas Jin. Kemudian Nabi sholat di situ, ternyata ada jin yang ikut sholat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka setelah itu mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi antum kalau meruqyah kemudian jinnya kafir, antum aja dia masuk ke dalam agama Islam. Dan saya lihat banyak orang yang melakukan hal demikian. Artinya dakwah, ya, dakwah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kebiasaan kaum musyrikin. Ya, kebiasaannya tadi yang pertama apa? Dia berdoa kepada orang soleh, ya, berdoa kepada orang soleh. Ini ditinggalkan kebiasaannya. Jadi jamaah sekalian, orang soleh di zaman Nabi SAW, ketika mereka sudah meninggal dunia, maka di antara mereka ada yang disembah, dikenal dengan Latta dan Uzza. Jadi ada patung namanya Latta dan Uzza. Latta ini orang baik dulu, orang baik. Jadi sebelum Nabi SAW ada, ini sudah ada namanya Latta. Latta ini orang yang sangat baik, kemudian suka bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi Latta dari kata yalitus sawiq, artinya dia suka membuat adonan roti, buat roti, kemudian dibagi gratis-gratis. Jadi orang Arab itu orangnya yang dermawan. Sampai sekarang orangnya dermawan. Nah, untuk mengenang kebaikannya dibuatlah patung. Untuk mengenang agar ditahu, oh ternyata ini orang baik. Awalnya begitu. Generasi berikutnya anaknya meninggal. Jadi yang buat anaknya, kemudian cucunya meninggal semuanya. Sampai datang generasi berabad-abad, kemudian dibisikkan ke telinganya, itu patung Tuhan. Itu patung Tuhan. Maka sembahlah. Yang awalnya hanya untuk apa? Untuk mengingat kebaikannya saja. Awalnya begitu. Latta dan Uzza itu. Tapi ternyata tiba-tiba dibisiki oleh setan agar patung tersebut disembah oleh manusia. Maka mereka menyembahnya. Ya. Sehingga di sini jamaah sekalian ada namanya saddud dzari'ah, yang menutup celah menuju kesyirikan. Bisa jadi orang-orang soleh yang dipajang-pajang fotonya itu mungkin saat itu belum disembah, tapi nanti ketika datang generasi berikutnya, ya, dibisikkan setan ke telinganya, itu foto-foto itu, gambar-gambar itu orang-orang yang berhak untuk disembah, dimintai. Ya, maka ini wasilah menuju kepada kesyirikan. Ini dicegah jamaah sekalian, ya. Jadi foto-foto, kalau antum punya foto di rumah jangan dipajang, ya. Ditaruh saja di di HP atau di album, dosa dipajang. Karena Nabi mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulu baitan, tidak masuk ke dalam rumah yang ada dalamnya gambar dan patung-patung. Jadi dicopot saja, ya. Jadi setan suka itu, semakin banyak gambar-gambar maka semakin disukai oleh setan, ya. Kemudian yang keempat, hidayah di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Dan hidayah dimaksud di sini maksudnya hidayah apa? Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah apa? Taufik. Yang kedua irsyad, ya. Taufik masih ada, irsyad sudah pulang, ya. Hidayah itu taufik dan hidayah irsyad, ya. Nah, yang dimaksud di sini hidayah apa jemaah sekalian? Hidayah taufik, ya, taufik.
Dan apa namanya muqaddimah yang selalu kita baca, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Ya, sehingga jamaah sekalian minta hidayah kepada Allah. Ya, di antara doa yang sering kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah. Ya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, perhatikan ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti saat ini bengkok. Saat ini bengkok atau tidak? Di atas jalan yang bengkok, ya. Kata para ulama tafsir, maksud dari ihdinas siratal mustaqim, ya. Tetapkan kami di atas jalan yang lurus, ya. Kemudian jaga terus agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Karena tidak ada jaminan nanti setelah itu kita masih beriman atau tidak. Kata Nabi SAW, ketika datang hari kiamat nantinya, mendekat hari kiamat, maka seorang di pagi harinya dia muslim, kemudian dia di siang harinya dia sudah kafir. Siang harinya dia muslim, tapi sore harinya sudah kafir. Ini masalah hidayah jamaah sekalian. Selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekarang saya bahas. Ini lagi apa namanya? Lagi heboh ya. Perang antara apa? India sama Pakistan ya. India sama Pakistan. Ini lagi perang sekarang. Jadi India lawan Pakistan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini seorang syekh, dia tulis di media sosialnya seperti ini. Ya, dia ambil gambar kemudian ini di India ya. Kemudian ditulis Hindi yahmi ilahahu wa yakhufu alaihi. Jadi seorang warga India dia berusaha untuk menjaga Tuhannya. Ya, Tuhannya. Wa yakhufu alaihi, dan dia takut Tuhannya kenapa-napa. Antadukahu Pakistan, ya, ditakutkan nanti orang Pakistan menghancurkan Tuhannya. Walau kana ya'qil, kata Syekh, walau kana ya'qil, seandainya dia berakal, yang di depan ini, yang bawa sepeda, kalau dia berakal, la alima annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, maka dia akan memahami bahwa Tuhannya itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Fa kaifa yajlubu li ghairihi, bagaimana mungkin Tuhannya itu bisa menolong selain dirinya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini masuk akal. Saya pas lihat tadi ini masuk akal ya. Artinya yang kita ingin bahas di sini bahwa sesembahan itu tidak hanya patung. Tapi kalau ada patung, antum harus berakal, jangan bodoh. Ya, artinya dia selamatkan patungnya, ya, dan dia meyakini mungkin bahwa patung ini akan hancur kalau kena bom, kena nuklir, ya. Harusnya dia memahami bahwa berarti Tuhannya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Ini yang terjadi sekarang di Pakistan ya. Ya, semoga Allah menolong saudara kita yang ada di Pakistan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan bisa dipindah-pindah ya. Subhanallah. Baik. Saya pernah mendengar di luar agama Islam mengatakan bahwa agama Islam juga sama, menyembah batu. Buktinya orang tawaf di Ka'bah. Maka ini sebenarnya jawabannya banyak ya. Ini terjadi di zaman Nabi, kemudian saat ini kita lihat juga di zaman Nabi SAW ketika Fathu Mekah, maka Nabi menguasai kota Mekah. Kemudian Nabi menyuruh muazin beliau, siapa muazinnya? Bilal bin Rabah, untuk naik ke atas Ka'bah dan di atasnya kemudian azan. Artinya seandainya Ka'bah ini adalah Tuhan, maka tidak layak Tuhan untuk diinjak, kan begitu? Ya. Tapi nyatanya Nabi menyuruh siapa? Nabi menyuruh Bilal untuk azan di atas Ka'bah. Yang kedua jamaah sekalian, perkataan dari Umar bin Khattab terkait masalah Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, "Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur." Wahai batu, ya Hajar Aswad, saya mengetahui kamu hanya batu saja, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka.
seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu. Ya. Jadi seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu. Artinya jamaah sekalian itu perintah Nabi, sehingga kita disuruh untuk menciumnya. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kiblat ini, Ka'bah ini hanya dijadikan sebagai arah kiblat saja, bukan disembah. Sehingga orang yang haji dan umroh hati-hati, ya, jangan sampai dia menganggap bahwasanya Ka'bah ini adalah Tuhan yang disembah. Itu cuma arah kiblat saja. Di mana kita sholat jamaah sekalian, di Endrekang, di Makassar, di Jakarta, di seluruh dunia semuanya menghadap ke kiblat. Itu keistimewaannya kiblat, ya, Ka'bah. Dia dijadikan sebagai arah kiblat, bukan Tuhan. Sehingga selalu saya kasih tahu jamaah hati-hati, ya. Kalau di depan Ka'bah hati-hati, ya, jangan sampai kita menganggap Ka'bah ini adalah Tuhan sehingga kita minta-minta sama Ka'bah bukan kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Mungkin karena Ka'bah itu dahsyat. Artinya dia punya magnet. Ya, punya magnet. Kalau kita pertama kali melihatnya, banyak orang menangis, ya. Rata-rata jemaah kalau saya lihat pertama kali lihat Ka'bah, maka dia menangis. Ya, dia menangis. Ya, Ka'bah punya magnet, ya. Sehingga hati-hati di hadapan Ka'bah. Dan ingat yang saya sampaikan tadi, ya, 3 poin, bahwa Ka'bah itu hanya arah kiblat. Yang kedua, Nabi pernah menyuruh Bilal untuk azan di atasnya. Yang ketiga, perkataan dari siapa? Umar bin Khattab, ya, bahwa kamu hanya batu biasa, ya, seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu. Baik, kemudian jamaah sekalian, kita lanjut di surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Faiz, Iqra ya Faiz. Ya, terjemahnya Faiz. Iqra. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Ini pembahasannya saya lihat agak berat sedikit, ya. Tapi mudah-mudahan antum mengerti, ya. Dan saya buat semudah mungkin agar bisa dipahami. Saya membaca beberapa kitab tauhid yang membahas masalah ini, agak berat-berat saya baca, ya. Apalagi kitabnya pembahasannya Safiranda, saya agak karena pembahasannya meluas. Membahas masalah Qadariyah, Jabariyah, ya. Masalah luar biasa, ya, luas sekali. Dan itu menunjukkan luasnya keilmuan beliau terkait masalah tauhid. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Dan ini pembahasannya lebih fokus kepada an-nafy wal isbat. Ingat, ya, an-nafy wal isbat. Said, la ilaha illallah, mana nafyunya, mana isbatnya? Mana nafyunya? Lagi, la ilaha illallah. Mana nafyunya? La ilaha. Ini nafyu, artinya peniadaan. Isbatnya yang mana? Ya, illallah. Antum harus kuasai ini, ya, rukun tauhid, ya, rukun syahadat. La ilaha illallah. Ya. La ilaha artinya peniadaan. Kemudian penetapan illallah. Nah, di ayat ini ada 2 yang ditetapkan. Yang pertama, innani bara'um mimma ta'budun. Kata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku membebaskan diriku dari apa yang kalian sembah. Ingat, aku membebaskan diriku dari apa yang kalian sembah. Ini an-nafyu atau isbat? Aku membebaskan diriku dari apa yang kalian sembah. An-nafyu atau isbat? Ya, an-nafyu, ya, an-nafyu. Antum jangan ragu, ya. Saya tidak mari kalau salah, ya. An-nafyu, antum kuasai dulu ini. Ya, la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Itu namanya peniadaan. Peniadaan. Kemudian illallah, kecuali Allah, berarti isbat, menetapkan. Nah, di ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan 2, yaitu an-nafyu wal isbat. Yang masuk an-nafyu, ya, adalah innani bara'um mimma ta'budun. Ini an-nafyu, meniadakan segala sesembahan yang disembah
oleh kaumnya ketika itu. Kemudian al-isbatnya illalladzi fataroni, kecuali siapa? Yang menciptakan aku. Illalladzi fataroni. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa pahami ini? Ya, nanti antum tulis ya surat Az-Zukhruf ayat 26 sama 27. Jadi kita fokus kepada an-nafyu wal isbat pada ayat ini. Jadi faidah yang pertama, penetapan nafyu dan isbat. Ya, nafyu meniadakan. Ingat ya, nafyu meniadakan, yaitu la ilaha. Kemudian illallah berarti apa tadi? Isbat, ya, menetapkan, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku membebaskan diriku dari apa yang kalian sembah. Berarti ini nafyu. Ingat ya, ini nafyu. Isbatnya kecuali Allah zat yang telah menciptakan aku, ya. Dan ini terkait tauhid apa ini? Menciptakan, rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Ya, rububiyah, ya. Ingat ya, kalau menciptakan. Kalau perbuatan, ingat ya, perbuatan Allah berarti rububiyah. Perbuatan Allah itu berarti rububiyah. Memberi rezeki rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah, karena perbuatan Allah memberi rezeki. Ya, memberi rezeki. Kalau perbuatan hamba berarti tauhid apa? Uluhiyah. Anda bisa paham di sini ya? Rububiyah, uluhiyah. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ya, nafyu saja bukan tauhid. Jadi meniadakan saja, nafyu meniadakan saja, tidak ada sesembahan, itu bukan tauhid. Ya, malah terjatuh kepada pemahaman ateis, orang yang tidak punya Tuhan. Jadi nafyu saja itu tidak cukup jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ya, ini yang potongan kedua ya. Ya, isbat saja bukan tauhid. Ya, bukan tauhid. Jadi salah satunya saja itu bukan tauhid. Harus dua-duanya. Jadi ketika ada orang mengatakan hanya apa namanya? Illallah, Allah yang disembah, tapi di sisi lain ternyata dia berbuat syirik. Dia masih percaya jimat, ya. Anak ketika lahir masih dikasih apa namanya? Gelang-gelang atau artinya dipeniti itu, saya tidak tahu apa namanya ya. Apa namanya itu yang dipeniti? Jima-jima ya. Iya, kemudian ditaruh. Itu semuanya ya masih meyakini bahwa ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini bahwasanya ini sebagai sebab. Jadi Allah punya kekuatan, tapi Allah memberikan kekuatan kepada benda ini. Maka terjatuh kepada syirik yang kecil, ya. Kalau dia menjadikannya sebab. Tapi kalau dia mengatakan ini satu-satunya kekuatan, jimat ini, tidak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatan ini, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar, syirik akbar, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafyu saja bukan tauhid, itsbat saja bukan tauhid. Sehingga tauhid jamaah sekalian menggabungkan antara dua ini, nafyu dan isbat. Seseorang ketika bertauhid, dia harus mengingkari dulu seluruh sesembahan yang ada. Setelah itu dia menetapkan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Iqra anta ya Zidan, Iqra. Mereka menjadikan terjemahannya. Ya. Terus ya, sampai situ dulu. Baik, sudah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim
dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, tulis faidahnya. Faidah yang pertama, salah satu bentuk kesyirikan adalah taat pada ulama dan ahli ibadah, ya, dalam menghalalkan yang haram. Saya ulangi, salah satu bentuk kesyirikan adalah taat pada ulama dan ahli ibadah dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi dia balik. Allah mengatakan ini haram, tapi dia mengatakan ini halal. Allah katakan ini halal, tapi dia mengatakan ini haram, ya. Jadi salah satu bentuk kesyirikan adalah taat pada ulama dan ahli ibadah dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya. Mengharamkan yang halal. Ini diantara bentuk kesyirikan jamaah sekalian. Apalagi kita di zaman yang super taat kepada guru. Ya, saya katakan bahwa sebagian teman-teman kita yang terjatuh dalam masalah ini, mereka itu kelebihan adab kepada gurunya. Mereka sangat beradab, ya, gurunya sampai tunduk-tunduk, ya, sampai ini. Sampai apa yang dikatakan gurunya dia sami'na wa ata'na. Meskipun itu terlarang, diharamkan. Ya. Jadi tentu bagian dari kesyirikan ketika si guru mengatakan misalnya berzina halal, ya, padahal Allah sudah mengharamkan. Ya. Tapi sebagian teman-teman yang sudah mengaji ini kurang adab. Kurang adab sama guru, ya, kurang adab sama temannya. Dan ini waki, ya, ini waki. Kalau saya perhatikan teman-teman ikhwah salafin ini banyak yang kurang adab, ya, kurang adab sama gurunya, sama temannya dan yang lainnya. Misalnya gurunya tidak dikasih insentif, misalnya berbulan-bulan. Nah, ini kurang adab namanya, atau dia tidak bakti kepada gurunya, atau dia mencemooh gurunya, ini kurang adab namanya. Ya. Baik, saya kembali, ya. Salah satu bentuk kesyirikan adalah taat pada ulama dan ahli ibadah dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Yang kedua, halal dan haram adalah hak paten dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Allah. Jadi halal dan haram ini adalah hak paten, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, khalas. Baik, lanjut. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 165. Anda tulis Al-Baqarah ayat 165. Rizki, Iqra ya Rizki. Rizki Perdana. Anta Iqra. Ya. Baik. Perhatikan di sini jamaah sekalian, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini terkait masalah cinta. Ya, ini terkait masalah cinta. Dan faidahnya di sini, antum tulis, ya, faidahnya. Ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk.
Dan ini banyak terjadi di masyarakat kaum muslimin, ya. Ya, di antara bentuk kesyirikan adalah mencintai apa tadi? Menyamakan cinta pada Allah dengan cinta kepada makhluk, ya. Dan ini yang apa namanya? Kaum muslimin yang suka menyanyi-nyanyi, antum waspadai ya, apa namanya, lirik-lirik yang ada di situ. Ya, banyak kita jumpai itu mengandung kesyirikan. Misalnya dia mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa dirimu, ya. Apalagi ya sering saya dengarin. Banyak ya. Pokoknya dia menggambarkan kalau dia mencintai pasangannya itu lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, au asyad, bahkan cintanya kepada kekasihnya lebih parah ya, lebih dahsyat daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jamaah sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ambil kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Cinta harus diberikan kepadanya, bukan kepada makhluknya. Ya. Sehingga ini diperhatikan masalah cinta, ya, sama juga para suami. Ini jangan terlalu berlebihan cinta kepada anak dan istrinya. Artinya kita cinta ya anak dan istri. Tapi ketika Allah sudah ambil, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak bisa kita mengatakan saya tidak terima, ya, saya tidak terima. Kemudian dia meronta-ronta, kemudian dia seakan-akan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia cintanya kepada makhluk itu lebih besar daripada kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini khususnya ya para jomblo ya, biasanya terjatuh kepada kesyirikan banyaknya di sini, ya. Mungkin dia cinta kepada seorang perempuan, ya dia sangat cinta sekali ya, sampai dia mengungkapkan kata-kata yang dia tidak sadari kalau itu bagian dari kesyirikan. Tadi ya, saya tidak bisa hidup tanpa dirimu misalnya. Ya, Allahu Akbar ya. Dia tidak bisa makan 3 hari 3 malam gara-gara begitu. Nah, ini dihindari ya. Ini bagian dari kesyirikan. Ya. Oh, ada juga yang lain, kalau saya mati kau juga mati, ya, subhanallah. Ini kalimat syirik semuanya, ya. Dihindari yang begini. Ya. Bukan muslim yang baik yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Seakan-akan kematian ditentukan oleh cinta. Ingat ya? Seakan-akan kematian kehidupan ditentukan oleh cinta mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala di mana kalau begitu? Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah ya secara merinci ya. Baik. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, memudahkan rezeki kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Pakistan, dan seluruh ya wilayah di apa namanya di negara kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.